Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya masih di Humanis Podcast. Nah, di sini saya nggak sendirian. Tentu saja ada yang menemani kita untuk bahas atau bincang-bincang terkait sesuatu yang sangat asik loh untuk diperbincangkan. Nah, jadi teman-teman tonton terus ya saat videonya sampai akhir. Oke, jadi gini. Kemarin kan kita sudah bahas terkait banyak hal ya, mulai dari revolusi akhlak dari berbagai perspektif. Nah, sekarang kita akan membahas terkait pendidikan humanis seperti itu. Nah, tapi saya akan memperkenalkan siapa sih yang sudah menemani saya saat ini. Beliau adalah seorang yang luar biasa, tokoh yang luar biasa. Beliau merupakan dosen di Universitas Siddhartha Pasuruan. Beliau juga Direktur Lingkungan Center di Universitas Siddhartha Pasuruan. Langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Dr. Rahmatullah. Bapak, terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio kami. Ya, sama-sama. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi Pak, bahwa kita akan bahas-bahas atau bincang-bincang terkait pendidikan humanis. Ya, stand up for human rights gitu ya, jangan diam untuk kemanusiaan gitu lah. Nah, jadi langsung saja mungkin Bapak, menurut Bapak nih, ini dari pandangan jenengan mengenai pendidikan humanis. Kalau orang awam mungkin mengartinya bahwa pendidikan humanis ini lebih kepada memanusiakan manusia. Nah, kalau menurut jenengan sendiri bagaimana? Oke, terima kasih atas waktunya. Uh, humanis atau istilah lain sebelum kita ngomong jauh tentang humanis, bahwa peradaban kemanusiaan itu penting dan harus diprioritaskan. Karena manusia itu butuh yang namanya keamanan, butuh yang namanya penghargaan, butuh yang namanya penghargaan dan lain sebagainya ya. Saya melihat di Indonesia ini terutama pada pendidikannya, pendidikan yang selama ini yang kita rasakan terasa seperti bukan pendidikan, tapi bagaimana siswa itu hanya mendapatkan materi selesai, tidak ada sebuah pengembangan ataupun yang lain. Padahal sebuah pendidikan itu harus dikembangkan. Nah, dengan adanya pengembangan itu, maka manusia itu benar-benar eksis ketika hidup di masyarakat. Soalnya antara masa demi masa, ya, nah, butuh yang namanya kecerdasan manusia. Oke, karena manusia itu diberikan kecerdasan, maka eksistensi manusia itu ada sebenarnya. Bukan lagi sebuah teks. Ini adalah sebuah kendala sebenarnya bagi kita untuk pendidikan untuk selanjutnya. Terutama pemahaman tentang agama. Pemahaman agama yang mungkin banyak sekali yang kita rasakan itu hanya sekedar pemahaman tekstual. Padahal teks itu bisa dikembangkan. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu ada, eksistensi manusia itu ada dan harus dikembangkan. Kalau misalkan kita tidak bisa mengembangkan, otomatis kita tidak sama seperti manusia, sama seperti robot dan lain sebagainya, karena mereka didoktrin kan gitu. Karena itu dalam proses pencarian ilmu pengetahuan khususnya pemahaman agama, karena saat ini banyak sekali yang lagi viral bahwa agama itu dijadikan alat, padahal agama itu tidak hanya itu, butuh proses pemahaman yang lebih jauh agar manusia yang di sekitar kita itu benar-benar merasakan bahwa ini adalah manusia, bukan teks, bukan doktrin, bukan robot dan lain sebagainya. Sehingga apa? Teks yang ada atau pemahaman yang ada atau ilmu apapun bentuknya, kalau ingin dikembangkan sesuai sosiokultur, terutama ya sosiokultur, bahwa manusia itu beradaptasi dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya, sehingga dia bisa mendominasi, sehingga dia bisa mengatur hidupnya, dia bisa mengembangkan, ya, tidak statis lagi, tidak dinamis, tidak statis lagi tapi dinamis gitu. Nah, oleh karena itu pendidikan humanis ini mengupayakan untuk membentuk, ya, untuk mengembangkan, ya, memproduksi apa yang telah dikaruniakan Allah, atau istilah lain itu sunnatullah gitu. Sunnatullah. Apapun yang diberikan, khususnya yang saat ini mungkin yang belum diketahui bahwa ras, agama, suku atau antar golongan itu adalah bagian dari sunnatullah atau bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu harus kita kembangkan. Dengan mengembangkan itu, maka kita akan bisa menemukan nilai-nilai. Ya, nilai-nilai itu ingin menghormati orang lain,
Karena kita menghargai diri kita sendiri, maka otomatis kita akan menghargai orang lain. Dengan adanya potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah selanjutnya maka dia akan bisa mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada. Ketika dia sudah bisa menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain merasa nyaman, merasa tenang, apapun yang mereka lakukan itu enak, maka potensi-potensi yang luar biasa yang diberikan oleh Allah itu akan berkembang. Tidak hanya permasalahan-permasalahan yang hanya sebatas ras, sebatas agama, sebatas antar golongan, hanya sekitar itu tidak, tapi bagaimana potensi kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bisa berkembang dengan baik, maka manusia akan menjadi eksistensi, tidak seperti robot yang digerakkan oleh orang lain. Dan ini sangat bahaya sekali. Oleh karena itu pendidikan yang ada di Indonesia ini pendidikan yang benar-benar humanis, meskipun semuanya tujuannya humanis, tetapi humanisnya itu belum mengenal, belum tepat sasaran. Berawal bagaimana kalau masalah fisiologis kan rasa aman, yang penting ada TNI Polri selesai. Tapi bagaimana mempelajari sesama manusia itu saling menghargai, sesama manusia saling menghormati, ini belum di negara kita. Kalau ini sudah terwujud, maka aktualisasi potensi yang ada itu akan bisa kita kembangkan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Gus untuk penjelasannya. Lalu kira-kira nih, apa sih relevansi? Apakah ada relevansi ya Pak ya dari pendidikan humanis ini dengan revolusi akhlak? Karena akhir-akhir ini marah sekali ya dengan revolusi akhlak. Kira-kira ada tidak relevansinya? Kalau saya menatap ke depan itu bukan revolusi akhlak, tapi revolusi humanis kayak lebih pas. Karena dalam Al-Quran kan jelas itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin itu sudah ngomong ke manusia. Jadi kita itu sudah ada benih-benih rahmah itu sudah ada sebenarnya mulai zamannya Nabi. Memang Nabi itu tugasnya memberikan kasih sayang. Tapi rahmatan lil alaminnya itu yang penting. Lil alaminnya itu yang penting. Antara agama satu dengan agama yang lain, antara budaya satu dengan budaya lain, atau antara suku satu dengan suku yang lain, ini yang harus kita depankan. Dan ini membuat antar sesama itu tidak lagi saling membenci, tidak lagi saling bermusuhan. Kalau bisa jangan ada peperangan di antara kita. Peperangan entah itu baik berbentuk saling mengolok, apalagi dengan senjata dari naudzubillah. Yang pasti yang harus direvolusi adalah antar sesama manusianya. Nah, kalau akhlak itu sudah ada, sudah diajarkan oleh Nabi. Kenapa harus revolusi? Tapi antar manusianya ini yang penting, sesama manusia. Wong kita itu hidup kepinginnya kan damai. Ya, benar. Kita hidup ini bagaimana bisa saling rukun, saling tolong menolong, saling kerjasama. Baik itu beda agama, beda suku, semuanya kayak gitu. Nah, kalau bisa revolusi humanis, kalau menurut saya seperti itu. Ada lagi ya revolusi humanis. Ya. Oke, lanjut kira-kira nih, bagaimana sih tanggapan Bapak Dokter mengenai hukum HAM yang ada di Indonesia? Ya, hak asasi manusia itu sebenarnya kan sudah diputuskan. Nah, di Indonesia pun juga kita punya hak sebetulnya. Nah, kita kembalikan kepada pemahaman yang setidaknya perlu dibahas, pemahaman tentang agama terutama, atau pemahaman tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Rata-rata yang mengatakan bahwa mereka atau kita ketika sudah beragama Islam itu sudah merasa paling benar. Jadi memang betul ya, kita seakan-akan paling benar, tetapi itu hak kita. Tapi hak orang lain juga seperti itu. Mereka agama lain pun juga mempunyai hak, dan mereka mengatakan juga paling benar. Dan kita juga punya kewajiban. Kewajibannya adalah bagaimana kita menghargai agama lain. Nah, sehingga antara hak dan kewajiban itu balance atau seimbang. Kalau hanya memikirkan hak saja, maka yang terjadi adalah semacam radikalis, ekstremis, kan merasa paling benar, tidak menghargai yang lain. Tapi kalau kita tahu kewajiban kita, ada hak, ada kewajiban, maka ada keamanan, ada kerukunan, ketenangan antara sesama manusia. Kita kan
hukumnya humanis ya. Iya benar. Saya kira itu. Oke. Lalu Gus tadi kan dijelaskan ya kalau misalnya hukum HAM itu ya sudah diatur lah ya atau sudah ditetapkan, sudah diputuskan gitu. Terus bagaimana tanggapan eh, Bapak Doktor ini mengenai regulasi atau hukum di Indonesia yang tidak tepat sasaran nih dan tentunya melanggar hak asasi seorang seperti itu. Oke. Kalau ngomong pemerintahan, saya tidak mengkritik sebenarnya pemerintahan ya di negara kita ini sudah Pak. Tapi pelaku. Nah, kalau ngomong pelakunya siapapun itu bisa melakukan hal-hal yang tidak bagus itu bisa. Tapi kalau ngomong regulasi semuanya bagus, tinggal bagaimana proses pelaksanaannya. Apakah ada kepentingan, terutama kepentingan pribadi atau golongan. Pasti ada sesuatu yang negatif kalau ngomong kepentingan. Tapi kalau ngomong regulasi sudah bagus, sudah tepat sasaran sebenarnya. Sudah tepat sasaran, tinggal manusianya saja yang kita benahi. Karena manusia itu ada perasaan, ada feeling, ada perasaan antar sesama itu pasti ada. Kalau tidak ada ya kita bukanlah manusia. Hanya manusia yang punya perasaan. Nah, tinggal manusianya. Kalau saya ngomong tentang pendidikan itu semuanya bagus. Politik sudah bagus, tinggal pelakunya saja. Bagaimana bisa mengembangkan manusianya. Oke, terima kasih. Oke. Lalu ini kan tadi kan Bapak membicarakan terkait bahwa kalau hukum ya sudah sesuai gitu ya, sudah tepat lah. Tapi memang pelakunya ini, orangnya ini nih yang perlu dibenahi lagi. Nah, lalu bagaimana sih agar pelakunya ini ya, pelaku hukum HAM-nya ini itu di Indonesia ini bisa semakin kuat gitu. Karena kan banyak sekali gitu kejadian yang menyangkut HAM ini. Mungkin contohnya seorang nenek tua yang mencuri dan itu dihukumnya bertahun-tahun 5 tahun dan dendanya luar biasa banyak. Tapi kalau misalnya pelaku korupsi nih, mereka hanya dihukum mungkin 1 tahun 2 tahun dan dendanya juga tidak terlalu banyak. Lalu bagaimana kalau seperti itu? Aturan apapun itu pasti ada apa ya istilahnya kebijakan dan kesepakatan bersama ya. Ada rumusannya. Tidak serta-merta atau sewenang-wenang. Semua keputusan kayak gitu. Kita hargai kewenangan itu dan itu bisa jadi adalah bagian yang terbaik buat mereka. Itu saja. Pertama ya. Nah, yang kedua, nah, masalah hukum yang ada di Indonesia ini sudah menjadi apa ya? Bagian dari keputusan yang menurut saya pribadi tetap terus dikembangkan. Tidak hanya itu saja. Kalau misalkan ada sesuatu yang berubah, maka harus dirubah seperti itu. Jadi enggak statis gitu. Karena hukum itu sesuai dengan psikologinya bagaimana, kan gitu. Budayanya bagaimana, kan gitu. Historisnya bagaimana, istilahnya bagaimana latar belakang dia melakukan sesuatu. Nah, itu butuh kajian-kajian yang harus terus dikembangkan. Nah, kalau misalkan sudah memenuhi itu, maka hukum itu fleksibel, tidak kaku. Tergantung bagaimana dia melakukan sesuatu. Kalau nanti tidak dinamis, maka bisa jadi hukum itu hukum rimba. Seakan-akan bukan manusia lagi, seakan-akan ada di sebuah hutan yang jauh di pedalaman dan itu saja hukumnya. Kalau bisa hukum itu nantinya bisa beradaptasi dengan masa Perkembangan zaman. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa hukum itu harus tidak statis lah, harus selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nah, HAM ini kan juga berkaitan dengan pribadi tiap individu. Nah, lalu bagaimanakah agar tiap individu memiliki kesadaran HAM yang tinggi? Apakah ada kaitannya dengan akhlak, terutama untuk generasi sekarang gitu ya, generasi yang serba milenial saat ini? Bagaimana caranya agar memiliki kesadaran hak asasi manusia yang tinggi seperti itu? Nah, kembali lagi pada pendidikan tadi ya. Pendidikan itu kenapa sangat diprioritaskan, khususnya peradaban kita, gitu ya, peradaban sebagai manusia. Berawal dari sebuah pendidikan. Pendidikan itu sangat penting ya tadi, karena manusia itu diberikan potensi kecerdasan tadi. Ya, kecerdasan itu kita kembangkan bahwa bahkan perintah dari Allah kan gitu ya. Harus ada kritik sosial, kritik apapun ya, yang bentuknya membangun, bukan menjelek-jelekan atau malah menurunkan harkat martabat, tapi bagaimana pemikiran kita dengan kecerdasan ini kita bisa mengembangkan sesuatu yang terbaik, maka ada produk-produk baru nanti
Dengan produk-produk baru itu nanti akan menuai memiliki nilai menghargai tadi produk-produk yang lain, menghargai, menghormati hasil karya orang lain. Kalau sudah sedemikian maka peradaban itu akan menjadi peradaban yang lebih baik ketimbang kita hanya melihat produk orang lain kemudian kita menghina, tidak memunculkan produk baru, bahkan memunculkan atau menghina produk Yang lain. itu akan menjadi peradaban yang malah jahiliyah. Sehingga peradaban itu akan terus dikembangkan ya, melalui pendidikan, dan sesuatu produk yang kita kembangkan itu akan mengefek, mempengaruhi dalam diri kita bahwa produk yang saya kerjakan, saya dapat ini, saya hargai. Ketika saya mempunyai nilai menghargai produk saya, maka saya akan menghargai produk orang lain. Itu juga, itu proses. Memang panjang sekali untuk kesana. Ketika sudah menghargai semua produk-produk yang ada, maka HAM itu akan terwujud. Apalagi gini ya, di era 5.0 atau Gen Z ini, kita kan sudah banyak teknologi yang canggih. Yang tentunya membuat generasi muda saat ini pemikirannya mungkin sudah jauh berbeda dari dulu. Pemikirannya sudah sangat mencar-mencar mungkin ya, sudah sangat luas sekali. Lalu bagaimana tanggapan Bapak mengenai penyelewengan suatu hal, contohnya LGBT, namun mengatasnamakan HAM, jadi seolah-olah ini dibenarkan, padahal ini sudah jelas-jelas salah ya gitu. Jadi memang benar ada istilah LGBT dan itu menuai kontra ya. Dan memang dalam agama kita tidak boleh, dan secara naluri itu nggak mungkin sebenarnya. Laki-laki suka sama laki-laki nggak mungkin secara naluri. Tapi sekali lagi, kalau misalkan itu terjadi, kalau memang di Eropa itu ada di sana, itu adalah bagian dari budaya mereka. Budaya, sekali lagi budaya, bahkan lebih parah dari itu sebenarnya kalau ngomong budaya. Itulah manusia. Jadi manusia itu akan diangkat derajatnya ketika dia berpikir logis. Kalau laki-laki ya suka sama perempuan kan, kalau tidak logis maka peradaban itu sebenarnya seakan-akan bagus tapi sebenarnya tidak bagus. Itu adalah lagi-lagi budaya yang mereka terapkan di sana. Tapi budaya itu tidak kita harus memaksakan ikut mereka, tidak. Kita punya budaya sendiri, dan budaya ini yang kita kembangkan. Tidak harus seperti mereka yang melakukan hal-hal yang tidak logis. Jadi kita diberikan pemikiran itu ya memang untuk memilih dan memilahkan gitu. Kalau memilih ini yang baik kita lakukan, kalau tidak baik kita pilah, gitu saja. Saya kira Gitu, terkait penyelewengan tapi mengatasnamakan HAM ya. Oke, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan tenaga pengajar yang ini mungkin menjustifikasi anak didiknya? Bukankah anak didik itu kan punya memiliki hak ya, tapi hak untuk bersuara seperti itu loh. Oke, jadi semuanya ya, antara siswa punya hak ya, guru juga punya hak. Guru juga punya kewajiban, siswa juga punya kewajiban. Guru memberikan materi, siswa mendapatkan materi. Ya, benar. Salah satu saling timbal balik. Simbiosis mutualisme. Timbal balik. Kalau misalkan ada penyelewengan guru, kita lihat dulu apa guru itu secara psikologis kena bahasanya itu psikologisnya kena, sehingga berdampak pada siswa. Itu tidak langsung kita justice bahwa ini ada penyelewengan, tapi kita teliti dulu bagaimana jiwa guru. Apakah pada saat dia sebelum berangkat ke sekolahan kemudian ada sesuatu yang membuat jiwanya nggak tenang, kemudian menjadi efek dari kegundahan jiwanya itu sehingga targetnya adalah siswa. Itu pun juga kita tidak tahu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi tidak kita generalisasi bahwa penyelewengan itu adalah tapi lihat-lihat dulu konteks. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban yang luar biasa diskusi kita kali ini. Oke, itu saja mungkin, tapi sebelum diakhiri boleh Bapak Dokter memberikan sedikit pejangan atau mungkin kata-kata mutiara yang mungkin berguna bagi teman-teman yang lagi nonton saat ini, mungkin bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Saya cuman berpikirnya memang saya kan punya pendidikan, tapi
Saya ingin tadi kan ngomong pemahaman pendidikan agama. Belum dikatakan nasionalis kalau belum religius. Dan belum dikatakan religius kalau belum nasionalis. Jadi dua-duanya itu harus kita miliki, ya nasionalis ya religius. Karena banyak negara-negara yang lain hanya religius saja kan, atau hanya nasionalis saja. Tapi negara kita butuh dua-duanya itu, nasionalis dan religius. Saya kira itu. Jadi itu tadi sedikit kata-kata mutiara yang luar biasa menurut saya. Beliau mengatakan bahwa belum tentu bisa dikatakan nasionalis kalau belum religius, dan begitu juga sebaliknya. Belum bisa dikatakan religius kalau belum nasionalis, seperti itu. Karena memang hal itu sangat penting sekali ya untuk kemajuan suatu bangsa atau negara. Jadi itu teman-teman, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Dokter bermanfaat untuk kita, tidak hanya diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari saja, namun juga bisa diaplikasikan ke saat kita berada di lingkungan masyarakat, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini saja. Teman-teman jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen, juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan see you on the next video. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.